Bahayanya kalau orang hamil gizinya tidak terpenuhi, mungkin dokter bisa memberikan informasi kepada keluarga-keluarga muda yang mau hamil. Bahayanya apa saja kalau seandainya gizi itu tidak terpenuhi selama hamil? Ya. Oke, baik. Jadi pada saat merencanakan kehamilan, mulai dari sebelum hamil, dari pihak laki-laki dan maupun perempuan, penuhilah apa yang namanya standar tubuh kita, standar nutrisi tubuh kita. Paling gampang ya cari tahu tentang gizi seimbang. Lalu gizi seimbang saat kita sebelum hamil sama gizi seimbang saat kita saat hamil itu juga akan berbeda. Mungkin berbeda lebih ke arah komposisinya. Paling gampang ya gini. Atur yang namanya piring sehatku. Setengah porsi dari asupan makanan kita itu berasal dari sayur dan buah. Seperempatnya dari sumber karbohidrat, kemudian seperempatnya dari lauk pauk sumber protein. Ini harus cukup dulu supaya kita bisa evaluasi sebenarnya kekurangannya ada di mana. Apakah kekurangannya dari utilisasi dari tubuhnya atau kekurangan memang dari komposisi makanannya. Kalau kurang, otomatis kan ada risiko-risiko defisiensi. Defisiensi ini yang case by case mungkin bisa berbeda. Tetapi pada perjalanan selama hamil bisa nih ibunya jadi kekurangan nutrisi, otomatis ini beresiko ke janinnya. Kalau dari jangka panjang jumlah makanannya nggak cukup, berarti kan terjadi defisiensi hampir seluruh zat gizi. Suplai ke janinnya jadi tidak maksimal. Ini di luar kalau misalnya dokter obgyn atau bidan periksa mungkin ada gangguan-gangguan kayak di plasenta gitu ya dok, dari tali pusar gitu ya dok. Kalau ada gangguan-gangguan itu kan juga merupakan gangguan suplai gitu ya. Tapi intinya harus sehat dulu dari makanannya. Lalu bertambahnya usia kehamilan itu kan bisa jumlah makanan akan bertambah sedikit sebenarnya kebutuhannya. Nanti saya akan jelaskan berapa tambahnya, tetapi intinya kalau kita kekurangan, defisiensi, ini ada resiko. Bisa jadi anemia, berarti penyulit kehamilan. Bisa jadi kemudian gula darahnya tidak stabil, ini juga dari penyulit kehamilan. Janinnya juga bisa jadi berkembangnya jadi tidak sesuai gitu ya dok, sesuai usia kehamilannya. Lalu yang paling penting adalah bagaimana supaya janin ini, oke dia tumbuh sesuai usia kehamilan sehat, tetapi bagaimana supaya nanti dia setelah lahir ini jadi bayi, kemudian anak jadi remaja usia dewasa yang sehat. Pastinya unsur-unsur nutrisi ini sangat dipengaruhi selama proses masa kehamilan 9 bulanan ini. Jadi jangan lupa kadang-kadang ibu hamil masih banyak yang ini saya makan untuk 2. Itu ya dok, padahal enggak. Hati-hati kita ibu hamil itu bukan makan buat 2. Tetapi adalah makan untuk keseluruhan kebutuhan tubuhnya, bukan untuk 2. Karena gini, kalau secara literatur sebenarnya tambahan nutrisi saat hamil itu nggak banyak-banyak banget, bukan jadi dua kali lipat piringnya gitu ya porsinya. Untuk berdasarkan angka kecukupan gizi orang Indonesia, trimester pertama, 3 bulan pertama itu hanya ketambahan nggak nyampe 200 kalori. Jadi sepiring nasi padang itu mungkin seperempat